Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami boleh selalu mengingat akan kehendak Engkau Tuhan. Rencana Kau dalam hidup kami. Pimpin hidup kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Terima kasih atas kasih karunia kemurahan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh diberi kesehatan pada hari ini, dan kami boleh ya Tuhan mendengarkan firman Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Kau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan kehidupan Kristen duniawi. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus." Rasul Paulus menegaskan bahwa tingkat kerohanian seorang Kristen terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama Kristen duniawi, yang kedua Kristen bayi-bayi atau Kristen kanak-kanak, yang ketiga adalah Kristen rohani yang sudah dewasa. Kata kamu yang dimasukkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 tadi merujuk kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Sudah lama menjadi Kristen, tapi tidak menjadi jaminan bahwa seseorang memiliki kehidupan rohani yang mumpuni. Karena ada banyak orang Kristen yang kualitas kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan, sehingga hidupnya bukannya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi batu sandungan. Kristen duniawi. Istilah duniawi dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani sarkikos, yang akar katanya adalah sark, yang berarti tubuh jasmania, materialistik, fana. Secara harafiah bisa diartikan sebagai suatu kehidupan yang dikendalikan oleh daging. Bukankah ada banyak orang yang menyandang status sebagai pengikut Kristus atau Kristen, namun tetap saja memiliki tabiat duniawi? Hal itu menunjukkan bahwa ia masih hidup sebagai manusia lama, belum sepenuhnya menanggalkan, dan masih hidup menurut keinginan daging, bukan menurut pimpinan Roh Kudus. Sehingga orientasi kehidupannya hanya berpusat kepada hal-hal yang duniawi. Begitu juga ketika dihadapkan pada masalah, orang Kristen duniawi cenderung menyelesaikannya dengan cara-cara dunia, yaitu mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan dan kepintaran sendiri, serta menaruh harapan kepada manusia yang lain. Lalu bagaimana supaya keinginan daging atau sifat duniawi itu tidak lagi mendominasi dalam hidup kita? Tidak ada jalan lain selain kita harus berani membayar harga, keluar dari zona nyaman, dan tunduk sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Kemauan untuk tunduk di bawah pimpinan roh adalah sarana memperoleh kemampuan untuk menanggalkan manusia lama, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tak akan bisa melakukannya. Demikianlah kita harus mau berproses seumur hidup kita. Kita baca dalam Kolose pasal 3 dikatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi." Saudara yang terkasih, marilah kita sebagai orang percaya supaya hidup kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang bersifat duniawi, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena hanya Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan dan kepintaran, serta harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati,
Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dengan pimpinan Roh Kudus hidup kita telah diubahkan. Kita boleh menjadi Kristen yang menuju Kristen yang dewasa dengan pimpinan daripada Roh Kudus Engkau. Jauhkan dari hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Kiranya kita selalu senantiasa mengandalkan Engkau, mengenal pimpinan Roh Kudus, dan juga bersandar kepada Engkau, serta harapan kami ada dalam Engkau. Ini dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.